sudah saya ikat. Selamat malam Pak Soekarno. Tunggu sebentar, saya juga ikut pergi ke kalian. Kami akan memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia. The freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings. Pada akhir tahun 1944, kedudukan Jepang pada Perang Asia makin terdesak. Salah menyikapi kondisi seperti itu. Pada 9 September, Perdana Menteri Jepang, Koiso mengeluarkan janji kemerdekaan pada bangsa Indonesia. Konnichiwa, bangsa Indonesia. Jadi, kesimpulannya, saya, Jenderal Kaiso, akan menjadikan kemerdekaan secepatnya. Merdeka! Merdeka! Setelah dikeluarkannya janji tersebut, Letnan Jenderal Kumakichi Harada membentuk BPUPKI Dokurisu Jonbe Chosakai. Konnichiwa bangsa Indonesia. Kehadiran saya ke sini untuk memenuhi janji Jenderal Kaiso. Dengan ini saya akan membuat Dokurisai Chokai. Arigato. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI terbentuk yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyoningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Tanggal 29 Mei diadakan sidang yang pertama sekali atas usulan Dr. Rajiman Widyoningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, inilah pertama kali kita mengadakan sidang yang membahas dasar negara. Kepada saudara-saudara, diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Hari pertama tepatnya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengeluarkan pendapatnya mengenai dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perusahaan
Dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 dasar negara yang meliputi peri kebangsaan, peri kemanusiaan, dan peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Hari kedua, tepatnya tanggal 30 Mei 1945, Profesor Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara yang rumusan dari berikut, yaitu 1. Persatuan, 2. Kebangsaan, 3. Keseimbangan layak dan batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lagi? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang PPU-PKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan mengusulkan rumusan dasar negara yang saya beri Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini, saya menyatakan sidang pertama BPU-PKI selesai. Pada sidang itu, pula dibentuknya panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua yang beranggotakan Dr. Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Maramis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, Abi Kusno Jokro Sujoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia, 9 menghasilkan rumusan. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3. Persatuan Indonesia. Keempat, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta pada tanggal 10 Juli 1945. Diadakan sidang BPU-PKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi, kesimpulan sidang kita kali ini adalah penduduk negara Indonesia adalah Republik dan wilayah Indonesia, yakni seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya, saya persilahkan kepada perwakilan dari panitia perancang UUD untuk melaporkan hasil sidangnya. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah: yang pertama, pernyataan Indonesia merdeka; kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar; ketiga, Undang-Undang Dasar itu sendiri dan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Dengan keberhasilan dari panitia perancang undang-undang menyusun rancangan Undang-Undang Dasar, maka tugas BPU-KI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Tanggal 10 Juli sampai 14 Juli 1945 dibahas rancangan Undang-Undang Dasar. Setelah selesai dibahas, maka sidang kedua BPU-PKI telah selesai. Tanggal 6 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di Hiroshima. Korban berjatuhan di mana-mana. Tanggal 7 Agustus 1945, BPU-PKI dibubarkan dan diganti dengan PPKI dengan alasan tugas BPU-PKI telah selesai tanggal 9 Agustus 1945. Jepang kembali dijatuhi bom
oleh sekutu, tepatnya di kota Nagasaki. Hal itu membuat Jepang kewalahan. Kemudian Marsekal Terauchi memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widioningrat ke Dalat, Vietnam untuk membicarakan 3 hal, yaitu pembentukan PPKI dan Insinyur Soekarno sebagai ketuanya serta berdiskusi keputusan Jepang. Halo, selamat pagi Bung Karno. Maaf, siapa Anda? Saya Jenderal Terauchi dari Panglima Jepang. Bisakah kita membuat pertemuan antara saya, Anda, Bung Hatta, dan Bung Rajiman untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia? Baiklah, kami akan berangkat nanti sore. Baiklah, terima kasih Bung. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan duduk. Baik, terima kasih. Jadi kedatangan saya di sini untuk menyampaikan undangan Terauchi kepada kita untuk menuju ke Dalat, Vietnam. Kita ke sana membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kita akan ke sana. Baiklah. Menjelang tengah malam, Insinyur Soekarno-Hatta dan Rajiman melakukan penerbangan ke Dalat, Vietnam yang dilakukan rahasia karena keadaan genting. Saat itu, tanggal 9 Agustus 1945, mereka transit ke Singapura untuk memantau situasi pada tanggal yang sama. Bom kedua dijatuhi kembali dan membuat Jepang menyerah kepada sekutu. Selamat datang Bung. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan. Terima kasih. Kami akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga dengan terbentuknya PPKI kemarin yang akan membantunya. Lalu, apa saja tugas PPKI? PPKI akan membahas semua kelengkapan negara pada saat proklamasinya. Lalu, kapan proklamasinya akan dimulai? Jangan khawatir Bung, kami juga belum bisa menentukannya. Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Apakah wilayah Indonesia akan mencakup semua seluruh wilayah Hindia Belanda? Mungkin bisa jadi wilayah Indonesia akan meliputi wilayah tersebut. Temuan tersebut hanyalah tipuan muslihat dari Jepang untuk membantu bangsa Indonesia agar tidak berontak. Soekarno dan kawan-kawan pun kembali ke Indonesia. Sebelum pulang, mereka singgah ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Soekarno selanjutnya mencari tahu bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Hari berikutnya, Soekarno dan kawan-kawan pun melakukan rapat koordinasi. Bung Karno, Hatta, Rajiman kembali diundang ke Singapura untuk menemui 3 pimpinan PPKI. Rasanya saya belum yakin, Bu, jika Jepang menyerah pada sekutu. Kalau begitu, kita perlu diskusi lebih lanjut dengan beberapa tokoh yang ada di Indonesia. Lalu, siapa saja tokohnya? Menurut saya, baik dari golongan muda maupun golongan tua, untuk membantu memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah mengetahui kekalahan Jepang dari radio BBC, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di rumahnya, Jalan Pengasaan Timur 56, Jakarta, untuk mendesak Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta agar mengumumkan kemerdekaan saat itu juga, dengan Sultan Syahrir sebagai juru bicara.
freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no Allied forces at hand to take over in their place, nationalist feeling swept the people of Indonesia. Jepang sudah kalah, seharusnya kita cepat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita bisa mewakili rapat PPKI. PPKI berdekatan Jepang, sedangkan kemerdekaan Indonesia haruslah di tangan kita sendiri. Bukan begitu. Seharusnya kita membicarakan dalam rapat PPKI karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Usaha para pemuda dengan juru bicara Sultan Syahrir untuk membujuk Insinyur Soekarno agar memproklamasikan kemerdekaan mengalami kegagalan. Setelah mengalami kegagalan membujuk Bung Karno, maka para pemuda kembali mengadakan rapat dengan Khairul Saleh sebagai pemimpin. Setelah rapat usai, akhirnya diputuskan para pemuda akan menculik Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Keesokan harinya, tepat dini hari tanggal 16 Agustus 1945, Dr. Handes Muhammad Hatta Insinyur Soekarno beserta Ibu Fatmawati dan Guntur Soekarno putra dibawa oleh pemuda ke Rengas Dengklok. Kenapa kalian di sini? Nanti saya jelaskan. Mari ikut kami. Siapa itu, Pak? Saya juga nggak tahu. Coba kita cek dulu. Selamat siang Pak Soekarno. Mari ikut kami ke Rengas Dengklok untuk membahas proklamasi kemerdekaan. Untuk apa ikut kalian? Saya kan sudah bilang, proklamasi kemerdekaan akan dipersiapkan oleh PPKI. Tapi Pak, kami ingin kemerdekaan Indonesia segera dilaksanakan. Baiklah, aku akan ke kalian. Tunggu sebentar, saya juga ikut pergi ke kalian. Tuh, Bung Hatta, kau di sini juga? Ya Bung, saya dibawa ke sini oleh golongan muda. Aduh. Lalu sebenarnya apa tujuan kalian membawa saya dan Bung Hatta ke sini? Begini, sebelumnya saya minta maaf karena saya bawa kalian ke sini secara paksa. Karena saya tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk kemerdekaan Indonesia, jadi pertimbangan lagi. Saya tahu kalian semua ingin merdeka, tetapi kita memerlukan proses. Tunggu, sabarlah. Itu benar. Kami telah mengusahakan semuanya dan secepatnya. Saudara tidak usah khawatir. Ya, betul itu. Sementara terjadi perdebatan di Rengas Dengklok di Jakarta, Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo melakukan perundingan setelah mendapatkan beberapa kesepakatan diutuslah Yusuf Punto untuk mengantar Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok. Mari Pak, saya antarkan ke Rengas Dengklok. Ayo kita segera ke sana. Saya rasa sudah terjadi perdebatan yang ada di sana. Ayo, mari Pak. Ayo. Setelah sampai di sana, Mr. Ahmad Subarjo akhirnya menjemput Insinyur Soekarno dan kawan-kawan. Mari silakan masuk Bapak-bapak. Selain itu, Mr. Ahmad Subarjo berhasil meyakinkan para pemuda untuk tidak terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan. Sekitar pukul 11 malam, rombongan Insinyur Soekarno sampai di Jakarta. Untuk sesaat pulang ke tempat masing-masing, lalu langsung menuju rumah Laksana Maeda untuk merumuskan naskah proklamasi. Tunggu dulu. Bagaimana mungkin kita akan merumuskan teks proklamasi di rumah Laksamana Jepang? Tenang, silakan masuk semua. Saya akan menjamin keselamatan Anda jika Anda berada di rumah saya. Kalau begitu, di ruangan mana kami akan merumuskan teks proklamasinya? Mari kita berdiskusi di ruang makan. Baiklah. Dengan memegang kertas dan pulpen, perundingan yang ditaklukkan antara golongan muda dan golongan tua itu berjalan lancar. Bagaimana kalau kita mengambil rumusan dari PPKI yang berbunyi, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Itu boleh juga. Hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dilakukan secara seksama dengan tempo sesingkat-singkat. Baiklah.
Oleh itu, bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir dalam rapat kali ini? Ya, seperti itu akan menjadi tanda tangan dari Baginda Pak Soekarno yang menandatangani juga. Ide kamu bagus, saya setuju. Bikin saja lebih baik kita tanda tangan Pak Soekarno dan Pak Hatta atas nama bangsa Indonesia. Baik, Lalu Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dan memberikan hasil ketikan tersebut kepada Insinyur Soekarno untuk ditandatangani. Perumusan tersebut selesai pada dini hari tanggal 17 Agustus 1945. Setelah diketik, hari itu juga tepatnya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun, karena alasan keamanan maka dipindahkan ke kediaman Insinyur Soekarno. Terjadi sedikit pembicaraan di antara Soekarno, Fatmawati, Latif Hendraningrat, dan Suhud. Pak, kita butuh bendera merah putih untuk dikibarkan sebagai tanda suatu bangsa. Tenang saja, saya sudah menulis saya untuk menjahitkannya. Baik, ini saya sudah jahitkan. Terima kasih. Tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, persiapan proklamasi dilakukan oleh Sudiro yang menyiapkan mikrofon sebagai tangan kanan Insinyur Soekarno. Tepat pada pukul 10 pagi, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Merdeka! 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 Selanjutnya, dengan pengibaran bendera merah putih oleh Suhud dan Latif Hendraningrat yang diiringi lagu Indonesia Raya. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru Jakarta. Setelah itu, teks sampai ke tangan Kepala Radio Domai WB dan memerintahkan Evus untuk menyiarkannya. Setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, dilaksanakannya sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Dr. Andes Muhammad Hatta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai sidang PPK ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
Silakan duduk. Hari ini kita akan membahas untuk menetapkan Undang-Undang Dasar sebagai dasar negara kita, dan juga memilih presiden dan wakil presiden, dan juga untuk membentuk KNIP untuk membantu pekerjaan presiden sehari-hari. Ya, kami setuju. Baiklah. Sidang kedua pada tanggal 19 Agustus 1945 dan sidang kedua berjalan lancar. Sidang PPKI ketiga diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945 dan merupakan sidang terakhir PPKI. Dengan menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Undang-Undang Dasar 1945. 2. Memilih Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. 3. Membentuk sebuah Komite Nasional Indonesia Pusat yaitu KNIP untuk membantu Presiden. Ayo. Kok langsung? Iyalah. Loh, Bung Hatta, kok di sini juga? Iya, Bung. Saya dibawa ke sini oleh Gimana jawabnya? Gimana aku bisa jawabnya? Kamu. Kenapa bawa saya ke sini? Baiklah, aku akan ikut kalian. Saya juga ikut dengan Indonesia tanah airku. Saya kan sudah bilang, proklamasi kemerdekaan harus dibicarakan dalam rapat PPKI. Benar, Bu. Karena saya kan sudah bilang, Selamat datang. Selamat datang. Jepang menyerah pada sekutu. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan ini. Kita tidak bisa begitu saja memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita harus membicarakan ini. Kemerdekaan Indonesia. Kita tidak bisa. Ini dibantuin peganginnya gimana? Ekar. Nah. Tutor ngetali. Tutor mengikat part 2. Ayo adep ini. 1, 2. Terawih. Terawihnya di kelas nanti, di kelas belum. Kalau tinggal sampai dari ke sana. Yoga. Kenapa kalian di sini? Nanti saya jelaskan. Mari ikut kami. Bagas guyu, boleh. Sudah bilang, proklamasi kemerdekaan telah disiapkan oleh PPKI.
Tapi Pak, kami ingin kemerdekaan Indonesia. Soekarno. Selamat malam. Mari ikut kami ke Rek Nanglot untuk membahas